Ya, shalom guys. Nama gue David Nuk. Eh, Buat orang-orang atau buat viewers yang baru pertama kali nonton konten gue, selamat ya, karena ini emang konten pertama gue. Jadi gue berniat buat konten tentang keresahan gue dan kekristenan karena bukan kebetulan gue orang yang terakhir Kristen 30 tahun yang lalu sampai saat ini, puji Tuhan. Dan menurut gue begitu banyak eh, dinamika yang bisa gue ambil ya, dari kehidupan gue sebagai Kristen, keresahan-keresahan gue dari gue kecil sampai saat ini. Tujuan gue buat konten ini sebenarnya cuman pengen sharing aja gitu ya, sama berbagi, sama mengisi waktu PSBB gitu ya, karena kan eh, video ini dibuat pada saat PSBB tanggal berapa nih, tanggal 20 Mei 2020. Jadi ya hanya sekedar berbagi aja. Untuk topik pertama gua, keresahan gua adalah soal akhir zaman. Nah, biasanya akhir zaman ini jadi sebuah topik yang sangat populer gitu ya di kalangan orang Kristen. Kayaknya hampir nggak mungkin ketika lo jadi orang Kristen dan tidak mendengar topik soal akhir zaman. Dari gua kecil sampai saat ini, gua sering sering kali gitu ya mendengarkan topik-topik soal akhir zaman. Mungkin saat-saat ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu booming seperti tahun 2000-an awal gitu ya. Tapi menurut gue tetap ada booming. Topik akhir zaman ini biasanya muncul ketika ada gejolak dunia, ada suatu hal yang terjadi gitu ya. Dan biasanya orang-orang, terutama orang-orang Kristen, hampir selalu mengaitkan sebuah kejadian itu tentang akhir zaman. Kayak yang terjadi saat-saat ini kan, tentang ada COVID-19, dan nggak sedikit juga topik akhir zaman tuh akhirnya keangkat lagi. Meskipun yang kayak tadi gue bilang ya, meskipun nggak se booming beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Topik akhir zaman sebenarnya topik yang sangat apa ya, sangat hangat untuk dibicarakan gitu ya. Kayaknya nggak ada habisnya kalau kita ngomongin soal akhir zaman. Begitu banyak tafsiran-tafsiran tentang akhir zaman. Tetapi eh, yang paling gue inget mengenai topik akhir zaman ini biasanya menyangkut beberapa hal. Yang paling terkenal adalah mengenai gempa bumi, bencana-bencana, terus sakit penyakit gitu, penyakit, perang antar negara, sama antikris. Nah, biasanya biasanya topik akhir zaman tuh eh, nyangkutinya dengan hal seperti itu biasanya ya. Nah, tapi dari awal gue mau ngomong dulu ke kalian semua gitu ya, ke teman-teman atau ke pendengar semua. Gue itu bukan orang yang anti sama apa namanya, topik akhir zaman gitu ya. Gue sebagai seorang Kristen sangat percaya tentang akhir zaman. Itu kan ditulis juga dalam Alkitab, dalam firman Tuhan gitu ya. Dan gue sangat meyakini akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tentu saja gue yakin itu dan gue percaya itu. Nah, kenapa gue ngomong kayak gini? Karena yang akan gue bahas itu adalah mengenai keresahan gue akan tafsiran-tafsiran yang mungkin gue baru ngeh kalau itu tuh ternyata salah dan tidak alkitabiah gitu loh. Gue bicara ini beberapa puluh tahun yang lalu lah, sekitar mungkin 20 tahunan yang lalu, ketika awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Gue masih sekolah minggu kalau gue nggak salah. Gue masih sekolah minggu. Eh, di situ tuh kayak booming banget mengenai akhir zaman gitu ya, topik mengenai akhir zaman, sampai-sampai di gereja gue pada waktu itu nonton eh, tentang film film dokumenter lah kalau gue nggak salah sih, tentang akhir zaman gitu ya. Ini menarik banget. Semua orang Kristen mungkin pada waktu itu menyaksikan film itu gitu ya. Paling nggak setiap gereja mungkin pada saat itu pendetanya mengkhotbahkan soal akhir zaman. Gue sebagai anak sekolah minggu aja begitu tertarik tentang akhir zaman. Nah, tapi yang jadi aneh adalah beberapa fakta, beberapa tafsiran yang gue dapetin pada waktu itu. Ternyata itu sebenarnya aneh. Sebenarnya nggak masuk ke apa ya, nggak masuk ke akal pikirannya kita ya. Gue percaya terkadang, atau
banyak hal yang Tuhan lakukan itu di atas nalar kita gitu ya. Tapi gue percaya juga sih, Tuhan memberikan kita pikiran, memberikan kita otak, memberikan kita nalar juga untuk dipakai gitu ya, dipakai sebagai apa ya, sebagai eh, penyaring gitu, sebagai filter gitu ya, agar kita juga bisa nentuin mana yang kira-kira ini benar menurut Alkitab, mana yang salah menurut eh, hanya cuma sekedar tafsiran biasa gitu, hanya sekedar tafsiran yang dicari-cari lah gitu. Nah gue kalau misalkan kalian ingat gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal itu yang paling terkenal salah satunya adalah soal lambang 666, terus soal antikris. Nah, lu bayangin pada waktu itu gua bahkan nggak boleh nonton film Pokemon. Gue gak boleh nonton film Pokemon. Gue sangat suka film Pokemon, sangat suka serial kartun Pokemon dari Jepang itu. Cuman gara-gara ada, gue nggak tahu ya mulai dari mana gitu ya, akhirnya sampai masuk ke gereja gue. Dan gereja gue tuh beberapa aktivisnya, beberapa pejabatnya tuh bilang kalau Pokemon itu adalah kocak, adalah perwujudan, salah satu perwujudan dari eh, antikris lah, atau 666, atau apa namanya, ya tanda akhir zaman ya, keluar itu Pokemon itu loh. Alasannya pada waktu itu ya gue sebagai anak-anak sih pada waktu itu nggak terlalu berpikir kritis, meskipun masa sih begitu gitu ya, sempat berpikir kayak gitu, cuman nggak sampai yang meluapkan gitu ya, atau ngomongin langsung ke guru sekolah minggu gue. uh, itu sih karena di film Pokemon itu uh, tokoh utamanya namanya Ash Ketchum gitu ya, uh, ASH sih, cuman orang-orang bilang ASS gitu yang artinya bokong gitu ya. Mereka gak cross check, sebenarnya namanya tuh ASH gitu, Ash bukan S, ASS ya. Tapi ya itu yang pertama. Yang kedua, eh, muncul monster-monster, eh, pocket monster ya, Pokemon itu pocket monster, monster yang kayak penggambaran suasana akhir zaman dalam Alkitab. Misalnya eh, ada monster-monster kayak naga-naga gitu kan. Terus ada monster yang keluar dari laut, ada monster-monster yang terbang. Nah itu seakan-akan tuh itu eh, apa ya? Seakan-akan itulah tanda-tanda akhir zaman gitu loh. Jadi Pokemon tuh dijadiin media sama antikris untuk ya lu pro aja sama apa namanya? Pro aja sama hewan-hewan itu gitu loh. Pro aja sama monster-monster. Jadi kayak dikasih apa, menurut menurut mereka tuh kita kayak dikasih pola pikir untuk kita mengikut antikris gitu. Nah itu salah satu yang aneh menurut gua sih pada waktu itu gitu ya. Mungkin kalian semua juga pernah ada yang ngalamin ya, terutama anak-anak tahun 89, 90-an lah gitu, 90-an awal pasti ngalamin hal itu. Nah, terus eh, sampai sampai ada yang lebih ini juga sih, yang lebih bikin kita ngikutin, oh iya ya mungkin ini benar gitu ya. Mengenai chip, nanti semua orang yang ikut antikris lu akan dipasang chip. Gue ya, ketika gue dewasa dan akhirnya gue mempelajari Alkitab gitu ya, meskipun gue bukan orang yang ahli dalam uh, Alkitab gitu ya, meskipun gue bukan orang yang benar-benar belajar menekuni secara formal tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tapi gue rasa itu salah gitu. Gue nggak tahu ya, gue juga bingung ya pada waktu itu, entah kenapa pendeta-pendeta selalu mengaitkan antikris atau akhir zaman itu dengan chip yang akan dipasang di tubuh manusia gitu. Gue nggak tahu itu dapat dari mana. Dan menurut gue di Alkitab juga nggak apa ya, itu nggak Alkitabiah, tau nggak lo? Chip yang dipasang itu menurut gue itu nggak Alkitabiah. Mungkin ya, mungkin ayatnya adalah mereka merujuk ke ayat yang bilang nanti pengikut antikris itu akan ada tanda di kepala, kalau gue nggak salah di dahinya gitu ya, eh, yang akan pakai tanda itu nanti itu yang akan bisa melakukan eh,
kegiatan jual beli kalau gue nggak salah, tolong dikoreksi kalau gue salah ya. Kalau manusia nggak punya tanda itu nanti mereka nggak akan bisa jual beli dan mungkin nggak akan bisa makan gitu loh, nggak bisa beli makanan segala macam. Tolong koreksi kalau gue salah. Nah, mungkin karena ayat itu akhirnya banyak yang berpendapat, wow itu adalah chip gitu. Gue saat tahu mengenai kebenaran firman Tuhan gitu ya, yang sebenarnya tuh nggak ada di dalam Alkitab ngomongin soal chip. Terus orang Kristen pada masa 2000-an awal tuh sangat sangat apa ya, sangat tertarik banget sih sama chip gitu loh. Dan bahkan yang gue dengar adalah chip itu kan sampai sekarang juga mungkin ada gitu ya, tapi itu teknologi yang usang gitu, yang mungkin buat ke depan tuh hal yang aneh gitu, itu hal yang kuno sebenarnya. Eh, Apakah nanti antikris akan pakai hal-hal yang kuno? Ya gue juga nggak tahu sih, gue juga nggak bilang itu apa namanya benar atau salah, tapi kalau menurut gue ya, opini gue pribadi itu salah gitu. Maksud gue nanti, kalau menurut gue ya, penggambaran antikris itu adalah, kan nanti antikris itu adalah sosok yang akan diikutin sama banyak orang yang percaya sama antikris gitu ya. Eh, dan Yohanes pada waktu itu juga di Pulau Patmos dia kasih tanda lambang bilangannya itu 666 gitu. Nah ini gue nggak tahu ya, kadang-kadang tuh menurut gue Alkitab itu nggak semata-mata lu baca secara harafiah atau secara hurufiah gitu, nggak telak-telak misalkan bilang A gitu. Misalnya ya kayak Tuhan ngomong nanti di hari-hari akhir itu akan ada penghakiman, nanti domba di sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Itu kan bukan berarti kita nanti jadi domba, jadi hewan domba gitu ya. Terus yang nggak percaya jadi hewan kambing, kan mungkin nggak kayak gitu loh. Mungkin nggak bisa kita langsung baca secara harfiah gitu. Dan menurut gua ya, kalau misalkan kita sudah tahu bilangannya antikris itu 666, itu kayak kita akan tahu dong berarti orang yang pakai 666 itu adalah antikris, dan pasti kita nggak akan ikut. Orang di Alkitab jelas-jelas kok kalau apa namanya orang yang pakai bilangan 666 ini adalah antikris. Menurut gue ya, antikris tuh nggak sedangkal itu. Dia pasti tahu gitu. Dan lu pernah mikir nggak sih kalau Yohanes pada waktu nulis Wahyu itu gitu ya, mungkin aja dia ngasih kode 666 dan harus kita pecahkan gitu. Mungkin kan, lu nggak pernah bisa tahu gitu loh. Toh juga penulisannya yang gua tahu juga salah sebenarnya. 666 itu bukan secara harafiah 666 gitu ya, tapi yang gua pernah baca 666 itu adalah 600 600 60 sama 6 satuan. Jadi 600 600-an 60-an sama 6 satuan. Sebenarnya itu yang ditulis, tapi diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu 600. Sebenarnya nggak salah, bener 666, tapi banyak orang yang akhirnya salah angka bilangan yang dimaksud tuh 66. Nah dari situ aja tuh sebenarnya banyak banget tafsiran gitu loh. Nah sampai ya menurut gue antikris itu adalah bukan sosok yang bertolak belakang ya sama kekristenan. Menurut gue ya, ini sekali lagi menurut gue, karena karena antikris itu bisa mengambil sebagian orang percaya untuk ikut dia gitu loh. Nah coba lu bayangin kalau orang yang telak-telak salah, nggak mungkin kita ngikutin yang salah dong. Nah menurut gue antikris itu adalah orang yang dekat sekali sama kekristenan. Pengajarannya atau ajaran-ajarannya pasti deket sekali sama kekristenan. Nah sehingga mungkin nanti atau mungkin saat-saat ini gue nggak tahu, orang percaya itu akan ikut dia. Nah jadi kita tuh kayak akan nggak tahu gitu loh sebenarnya antikris ini tuh siapa gitu. Mungkin aja
orang-orang yang kita ikutin saat-saat ini, ya ini menurut gua mungkin ini bisa aja juga eh, sebagai antik, gue juga nggak tahu gitu ya, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Nah, caranya gimana biar kita tahu? Nah, menurut gue caranya adalah ketika lu harus bisa menyaring semua informasi yang ada gitu ya, khotbah-khotbah yang ada, pengajaran-pengajaran yang ada, dengan lu sendiri, dengan hikmat yang Tuhan kasih ke lu buat lu belajar firman Tuhan gitu. Jadi tuh lu nggak bisa apa ya, menurut gue kita tuh nggak bisa yang namanya benar-benar eh, percaya 100% even sama siapapun ya, sama pendeta kita, gembala kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin orang yang kita anggap sebagai rohaniawan yang tingkatannya sangat tinggi gitu ya. Gue bukan yang ngajarin kita untuk nggak percaya sama pemimpin, enggak, tapi segala sesuatu itu perlu diuji, segala sesuatu itu perlu kita selidiki sendiri, karena keselamatan itu adalah urusan kita pribadi masing-masing sama Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak bisa kayak menggantungkan eh, keselamatan kita sama orang lain gitu ya. Kalau kita dengar orang terus dia ngomong A misalkan, kita ikutin, oh ya A benar. Nah tapi kalau ternyata kata Tuhan A itu salah gimana? Nah kita tahu dari mana kalau A itu akhirnya salah gitu loh. Nah dengan kita baca firman Tuhan sih, kalau menurut gua kayak gitu ya, punya hubungan yang dekat sama Tuhan, akhirnya lu jadi bisa ngebedain mana yang salah dan mana yang benar gitu. Nah terus ada lagi, menurut gua ya ini apa namanya, senalar gua aja ya, gua nggak tahu benar atau salah, mengenai lambang di dahi, atau mungkin nanti akan ada sesuatu yang bisa bikin lu harus ditandai sebagai orang orang yang antikris gitu ya. Eh, Dia akan mengenakan sebuah tanda kan. Nah makanya waktu itu di tahun 2000-an awal itu diinterpretasikan sebagai chip gitu ya. Menurut gue ya, itu kan bisa aja gampang banget buat ditolak sama manusia ya, ketika oh chip tuh, kalau misalnya bener ya, oh chip tuh yang itu apa namanya, pengikut antikris pasti nanti dikasih chip dan segala macem, pasti orang Kristen tuh udah banyak yang nolak gitu loh. Nah tapi menurut gua tanda eh, yang akan apa namanya, yang akan ada gitu ya sebagai pengikut antikris, ini sebenarnya tanda ini tanda yang nggak bisa lu tolak gitu. Ini antara benar atau salah tuh jadi kayak sesuatu yang tipis banget gitu loh. Misalnya ya, misalnya lu pernah kebayang nggak kalau sesuatu benda yang lu pakai yang bikin lu ketergantungan, yang lu harus kerja dengan alat itu, lu harus berkomunikasi dengan alat itu, lu bisa membeli sesuatu dengan alat itu gitu ya. Mungkin itu yang nanti akan dipakai sama antikris gitu ya. Ya lu tau lah maksud gua apa gitu ya. Mungkin akan lebih masuk akal jika itu adalah handphone gitu loh, alat komunikasi kan, dibandingin chip ya. Orang tuh sekarang sangat ketergantungan sama handphone dibandingin sama chip gitu. Orang sekarang bisa beli makanan dari handphone, bisa beli apapun dari handphone. Eh, Segala sesuatu sekarang bisa dilakukan di handphone, lu baca kitab segala bisa di handphone. Nah nanti mungkin menurut gua, entah handphone entah apapun gitu ya, alat yang akan dipakai gitu ya, tanda yang akan dipakai eh, sebagai penanda pengikut antikris adalah sesuatu yang membuat kita tuh eh, bergantung sama alat itu gitu loh, bergantung sama alat itu. Nanti mungkin akan ada orang-orang yang akan melakukan pembelaan, oh enggak kok alat ini bener kok, alat ini sesuai kok dengan firman Tuhan, alat ini bener kok, jadi tetap aja gue pakai. Nah jadi nanti tuh akan ada yang seperti itu, kalau menurut gue akan ada orang-orang tuh yang akan ngerasa ini benar firman Tuhan tuh, ini benar gitu loh, ini benar sesuai dengan Alkitab gitu loh, ini Alkitabiah. Nah menurut gue nanti pengikut antikris atau antikris itu akan seperti itu gitu loh. Jadi bukan hal yang benar-benar langsung bertentangan jauh dengan firman Tuhan. Menurut gue sih nggak kayak gitu. Jadi antikris itu kalau menurut gue adalah sesuatu yang sangat dekat nanti dengan kekristenan. Nah ini sekali lagi sih opini gue ya. Kenapa gue mikir kayak gitu? Karena ya di Alkitab juga bilang gitu loh, antikris itu ya akan menarik banyak pengikut gitu loh, orang-orang percaya. Nah ini kan
ya kalau orang percaya, orang yang militan, pasti kan nggak akan mudah ya kalau tahu ajarannya itu bertentangan jauh, tapi akan sangat riskan sekali, akan sangat susah sekali ngebedain ajaran tuh yang nyerempet-nyerempet. Kalau ada ajaran yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, nah itu kan otomatis orang Kristen pasti akan ngejauhin ajaran itu kan, ya nggak? Udah otomatis. Nah tapi menurut gua nanti antikris itu akan kayak, kalau kata pendeta gua tuh kayak akan menyimpangkan sedikit gitu loh. Ketika lu menyimpang 5 derajat gitu, itu kan lu gak akan berasa kalau lu ngejauh dari kebenaran yang sebenarnya gitu loh. Nah, itu sih yang apa namanya, yang gue pikir uh, akan seperti itu. Nah, baik lagi mengenai akhir zaman ya. Yesus sendiri bahkan pernah bilang ya, akhir zaman itu nanti tanda-tandanya adalah banyak bencana, banyak sakit penyakit gitu ya. Hal ini ya, saat ini kan terjadi COVID itu, nah banyak orang tuh yang nge-blow up, ini COVID nih tanda akhir zaman nih karena sakit penyakit salah satu tandanya. uh, gue tuh jadi kayak apa ya, jadi kayak mempertanyakan lu gimana sih. Terus mungkin ada orang-orang dari dulu juga, dari zamannya Tuhan Yesus juga banyak sakit penyakit kok sampai saat ini, bahkan ada wabah flu Spanyol dan segala macam. Kok akhir zamannya kok nggak terjadi gitu ya. Mungkin banyak orang yang jadi malah apa namanya, uh, gue lupa lagi bilangnya apa ya, uh, jadi ngerasa bodoh amat lah gitu intinya lah. Jadi ngerasa bodoh amat, ah udahlah bohong lah akhir zaman segala macam. Saya lagi ya, gue gue orang yang percaya dengan isi firman Tuhan. Gue percaya dengan apa yang Tuhan Yesus ngomong gitu loh. Kalau kita hidup memang saat ini menurut gue kita hidup di akhir dari akhir zaman. uh, tapi kapan gitu ya, mungkin ada orang tanya tapi kapan, ya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Bahkan anak sendiri tuh nggak tahu gitu ya, di firman Tuhan dikatakan bahkan anak sendiri nggak tahu. Nah karena kadang manusia jadi so tahu. Kalau menurut gue manusia jadi so tahu gitu loh. Dan ya itu akhirnya timbul banyak tafsiran-tafsiran yang konyol menurut gue, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kita boleh menafsirkan sesuatu, kita kasih hikmat sama Tuhan, tetapi ketika lu menyebarkan sesuatu yang salah, jadinya hoax. Hoax tentang akhir zaman ini yang harus dibenahi gitu loh. Kita harus benar-benar berpikir. Nah makanya lu tahu dari mana kalau itu hoax? Ya lu mempelajari sendiri lah tentang firman Tuhan. Lu dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih pikiran sama Tuhan, dikasih Alkitab sama Tuhan. Lu harus belajar itu sendiri gitu. Jadi lu nggak harus serta-merta setuju sama apa kata pendeta, apa kata orang-orang yang lu pikir lebih rohani dari lu. Dan sekali lagi ya, lu nggak bisa menilai orang itu lebih rohani dari lu apa enggak gitu. Lu nggak bisa menilai kerohanian orang selain Tuhan itu sendiri sebenarnya. Jadi itu sih yang mau gue sampaikan. Nah tentang uh, orang-orang yang bilang COVID-19 nih sebagai salah satu tanda uh, akan akhir zaman, ya oke lah gue bisa terima itu. Cuman menurut gue ketika akhir zaman ya, kalau menurut gue uh, doomsday gitu ya, hari kiamat buat gue, buat kita. Sebenarnya Tuhan bilang itu kalau menurut gue uh, ya ada dua ya, dua kiamat ya. Yang pertama Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah yang kedua adalah kematian kita sendiri sebagai seorang manusia. Itu ya hari kiamatnya kita masing-masing. Kenapa waktu itu Tuhan Yesus ngomong beberapa tanda tuh ya, bencana, terus sakit penyakit, dan itu sudah ada lama gitu ya, sudah ada lama. Menurut gua Tuhan kasih kita kayak pesan sih sebenarnya, kayak ya sebenarnya kan itu kan terus-terusan ada nih, bencana tiap tahun ada, sakit penyakit tiap tahun ada. Nah menurut gua kita Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa bisa aja tiap hari itu adalah hari kiamat lu gitu. Gue lebih mikirnya sih kayak gitu. Tiap hari dalam hidup lu tuh mungkin aja besok adalah hari lu mati gitu loh. Mungkin hari ini adalah hari lu mati, dan Tuhan pengen kita selalu berjaga-jaga gitu loh. Jadi jangan selalu dikaitkan akhir zaman yang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mungkin Tuhan Yesus iya berpesan untuk hal itu, tapi menurut gua Tuhan Yesus juga berpesan bahwa kita tuh harus selalu siap gitu loh. Sakit penyakit selalu ada setiap hari, setiap tahun. Uh, Bencana bahkan juga selalu ada setiap tahun. Artinya Tuhan tuh mau kita siap untuk, mungkin nggak
kiamat yang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, tapi kiamat yang mungkin merenggut nyawa kita sih kalau menurut gue sih itu. Jadi ya kita harus harus punya hikmat, harus punya uh, pola pikir atau tafsiran-tafsiran tuh yang benar gitu loh. Jangan sampai kita nyebarin hoax, jangan sampai kita nyebarin sesuatu yang malah bikin orang tuh jadi ngerasa bodoh. Gua jadi ngerasa bodoh banget di 2000-an awal ketika gue nggak boleh nonton Pokemon. Ketika ketika salah satu operator seluler yang baru pada waktu itu juga dicurigain sebagai mata-mata antikris. Wah, parah. Tapi ya itu. Mungkin teman-teman yang nonton ini punya pengalaman ya soal soal hal-hal seperti itu, mungkin bisa komen di kolom komentar. Kalau teman-teman suka sama video ini di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Jadi ini hanya opini pribadi gue. Kalau ada yang salah diperbaiki ya. Mungkin ada gue catut dari Alkitab, mungkin ada yang salah. Kalau ada yang sama sepenanggungan sama gue, bisa komen juga di kolom komentar. Jadi ya nantikan topik gue yang berikutnya. Ini topik gue yang pertama. Bye, God bless. Gue David tuh.